Tidak perlu mengagumi pengalamanku. Panjenengan piyambak punya pengalaman yang luar biasa. Percayalah, setiap orang punya takdirnya sendiri, setiap orang punya karmanya sendiri, dan setiap orang punya perannya sendiri. Proses yang namanya tadi titisan, proses yang namanya wahyu, proses yang namanya mendownload aplikasi masa lalu, itu semua bahasa itu sebenarnya intinya sama aja. Kapasitasnya aja yang berbeda, muatan energinya saja yang berbeda. Panjenengan juga pasti punya. Agar mengkaji pengalaman panjenengan piyambak sehingga memahami apa itu mendownload memori masa lalu yang masih diperlukan dalam kekinian. Ini sekaligus untuk melengkapi pemahaman tentang titisan, tentang wahyu, dan tentang aplikasi-aplikasi masa lalu yang tersimpan di berbagai macam situs dan petilasan yang bisa kita download, kita aplikasikan dalam kekinian. Cokro menggilingan roda berputar, bolak-balik zaman makin deras, hebat. Yang sedang berjaya, bertumbangan. Yang sedang berkuasa, berjatuhan, dan sebaliknya yang hilang, bermunculan, yang tak terduga berjaya, dan berkuasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini aku akan melanjutkan sudut pandang sekaligus melengkapi tema-tema nggih. Nah, ini aku akan yang mungkin ada kaitannya sebenarnya dengan titisan, dengan aplikasi-aplikasi itu nggih. Dengan leluhur dan sebangsa itulah nggih. Tapi aku akan mengambil latar dari latar belakang pengalaman masa kecil, pengalaman masa kecil sampai gede gitu. Aku ini keturunan dari Pati. Ketika aku masih bayi, masih kecil ya, itu aku dibawa oleh orang tuaku ke Palembang. Nah, aku bersama kedua orang tuaku tuh tinggal di hutan lah gitu. Hutan atau ladang atau apa ya namanya. Lah waktu aku kecil itu masih ukurannya sebenarnya bayi lah, kecil lah gitu ya kan. Aku dibawa ke sana, tinggal di hutan. Lah ketika kedua orang tuaku ini pergi bekerja, aku ditinggalkan di semacam gubuk sendirilah ya. Nah, itu aku punya dua teman gitu. Waktu itu bagiku nyata. Tapi nggak tahu mungkin bagi sudut pandang orang lain mungkin dianggapnya nggak nyata barangkali. Tapi ini pengalaman pribadi ini. Ketika itu aku ditemani oleh 2 ekor macan. Ingat ya, 2 ekor macan. Jadi ketika kedua orang tuaku itu pergi ke ladang bekerja gitu ya. Nah, aku ini ditemani oleh, nanti akan datang 2 ekor macan menemaniku. Bagiku waktu kecil itu nyata. Nah, anehnya, aku masih mengingatnya dengan baik. Aku bahkan bisa menceritakan kejadian itu. Ketika remaja aku menjelaskan itu kepada ayahku dan ayahku kaget karena dikiranya aku tidak tahu itu karena aku masih bayi gitu loh. Kok bisa mengingat kejadian itu gitu loh. Jadi ayahku membenarkan kejadian itu karena kebetulan ayahku ini orang yang tapa beratannya itu cukup mumpuni gitu. Sehingga dia memahami kejadian-kejadian seperti ini gitu. Nah, sekali lagi waktu itu nyata. Jadi aku ditemani atau diasuh oleh 2 ekor macan. Ketika masa kecil itu aku menikmati hidup katakanlah di hutan ya, di hutan atau di ladang atau apa ya bahasanya itu, di
di sekitar Palembang situ ya. Di sekitar Palembang. Itu sekitar tahun 80-an mungkin ya, sekitar tahun 80-an ya. Atau mungkin sebelum itu malah ya. Karena aku masih kecil, masih bayi lah waktu itu. Nah, ketika aku gede, ketika aku besar, ya masa-masa sekitar tahun 2000 berapa itu, aku sering pergi ke Palembang. Khususnya ketika selama aku tinggal di Bali. Ketika selama aku tinggal di Bali dari 2008 sampai 2018, aku itu sering ke Palembang. Aku biasanya ditemani oleh sahabatku, Bang Nizar. Nah, dulu itu dosen di Unsri, Universitas Sriwijaya. Nah, salah satu kegiatanku ketika di Palembang, ketika masa sudah gede ini ya, itu adalah sering berkunjung ke Bukit Siguntang. Sering berkunjung ke Bukit Siguntang. Nah, ketika masa gede ini sering berkunjung ke Bukit Siguntang, maka aku sering mendownload atau tanpa sengaja atau tanpa niat seperti itu tuh terdownload memori-memori aplikasi-aplikasi tentang Sriwijaya. Jadi ketika aku masa kecil tadi, masa bayi, yang aku diasuh oleh 2 ekor macan, itu adalah masa ketika aku mungkin tanpa tersadari ya, itu oleh alam itu dibawa ke sana untuk berinteraksi dengan energi Sriwijaya. Nah, ketika aku gede, itu aku sering ke sana. Dan salah satu tempat yang kukunjungi setiap kali aku ke sana adalah Bukit Siguntang. Tentu ke tempat-tempat lain juga, tapi tempat yang paling favorit adalah Bukit Siguntang. Nah, menurutku Bukit Siguntang ini adalah salah satu tempat yang menyimpan energi Sriwijaya, keagungan Sriwijaya. Coba jangan pahami, ini kaitannya dengan aplikasi-aplikasi atau yang sebangsa itu yang aku jelaskan di video-video sebelumnya. Cuman ini latar belakangnya, ini Sriwijaya. Jadi aku mungkin tidak bisa menceritakannya secara vulgar, tetapi aku pernah punya pengalaman seperti itu, dan itu bagian dari mendownload keagungan Sriwijaya. Jadi dimulai ketika aku bayi, aku lahir di Pati, lalu aku dibawa ke Palembang, bumi Sriwijaya, pusat kekuasaan dan pusat energi Sriwijaya. Nah, masa kecil itu aku diasuh oleh 2 ekor macan. Jangan tidak perlu percaya, ini pengalaman pribadi aja kok. Tapi kenapa tak tampilkan? Bukan maksud apa-apa, karena latar belakangnya bukan itu. Aku yakin panjenengan semua juga punya pengalaman-pengalaman hebat, pengalaman-pengalaman unik. Aku menceritakan ini untuk menjelaskan tentang apa itu mendownload aplikasi, mendownload memori masa lalu yang masih diperlukan untuk kekinian. Dipahami ya? Jadi pengalamanku ini semoga menginspirasi panjenengan. Mungkin panjenengan pun punya pengalaman yang sama. Ketika panjenengan pernah di suatu tempat atau berkunjung ke suatu tempat, lalu di situ panjenengan mengalami banyak hal. Nah, itu bagian daripada mendownload. Orang mengatakan, mungkin ada juga mungkin mengatakannya deja vu. Tapi aku lebih tepat menyebutnya ini mendownload. Mendownload. Mungkin panjenengan pun punya pengalaman yang sama. Jadi aku pernah mendownload aplikasi-aplikasi keagungan Sriwijaya ketika aku masih bayi dan ketika aku sudah gede. Justru ketika aku lama tinggal di Bali, itu aku sering berkunjung ke Palembang. Aku biasanya didampingi oleh temanku, sahabatku, Bang Nizar. Nah, ini beliau ini waktu itu adalah seorang dosen di Unsri gitu loh. Nah, aku menceritakan ini sekali lagi, ini semoga menginspirasi panjenengan tentang proses mendownload memori masa lalu sekaligus keagungan masa lalu yang masih diperlukan dalam kekinian.
Lalu pengalaman selanjutnya yang ingin ku tampilkan sehingga nanti ini jenengan bisa mengambil bisa terinspirasi sehingga jenengan bisa mengkaji pengalaman panjenengan piyambak adalah ketika aku tinggal di Bali, aku juga pernah berkunjung ke Trowulan. Settingnya ini adalah Majapahit. Jadi kalau yang tadi di Palembang tadi tentang Sriwijaya, nah ini di Trowulan ini Majapahit. Ketika itu aku pernah berkunjung ke Trowulan, dipandu oleh salah satu spiritual di Trowulan, namanya Pak Wahyudi. Mungkin jenengan ada yang kenal, silakan cari beliau. Beliau memanduku untuk mengunjungi Siti Hinggil yang diyakini itu adalah petilasan dari Raden Wijaya, pendiri sekaligus raja pertama Majapahit. Nah, di Siti Hinggil ini ada suatu tanaman bunga namanya bunga Cempaka Mulia, Cempaka Mulya. Itu ada di luar Cungkup lah, ada di luar Siti Hinggil itu tadi. Tapi di kompleks itu juga gitu loh. Tapi di luar pagar gitu loh. Nah, entah kenapa Pak Wahyudi ini membawaku ke sana. Nah, waktu itu aku datang dari Bali dan aku bersama temanku ya, pacarku. Itu seorang wanita dari Melbourne, Australia. Waktu itu jadi bule waktu itu aku bersama ke sana itu bersama bule. Lalu Pak Wahyudi membimbingku dengan menuju ke sebelum masuk ke dalam Siti Hinggil ini, aku diminta untuk ke bunga Cempaka Mulia ini. Nah, waktu itu disuruh memperhatikan apakah ada bunganya atau tidak. Gitu. Jadi ini adalah ritual khusus sebelum masuk ke Siti Hinggil, maka ini harus ke bunga Cempaka Mulia ini. Karena ini ritual yang juga dilakukan oleh seorang tokoh besar Indonesia, gitu loh. Kata beliau begitu, gitu. Nah, ketika aku dibawa ke bunga Cempaka Mulia ini, itu waktu itu tidak ada bunganya. Lalu aku diminta untuk masuk ke Siti Hinggil. Dipandu sama beliau, aku meditasi kurang lebih sekitar setengah jam. Mungkin malah nggak ada setengah jam. Lalu ya kita mendownload semacam aplikasi atau bahasa lainnya tuh mendapatkan petunjuk. Atau dawuh. Nah, waktu itu dawuhnya adalah diminta untuk kembali ke bunga Cempaka Mulia yang ada di luar. Di situ nanti ada bunga 2 dan diminta memakannya. Aku 1 dan pacarku 1 gitu. Begitu keluar dipandu oleh Pak Wahyudi ini, itu betul-betul ada bunga Cempaka Mulia 2. Aku sendiri terkejut itu. Waktu itu aku disuruh memetik dan memakannya gitu. Jadi aku memetik keduanya, lalu 1 tak makan, 1-nya tak berikan ke pacarku ini tadi. Ingat, pacarku ini bule malah. Nah, itu bagian daripada momentum itu. Ketika aku berkunjung ke Siti Hinggil dan dapat anugerah bunga Cempaka Mulia, itu adalah bagian daripada mendownload salah satu keagungan Majapahit. Tentu aku tidak bisa menjelaskan semuanya secara vulgar, ada hal yang tetap itu mungkin bukan ranahnya publish. Tapi aku menampilkan pengalaman ini untuk menginspirasi panjenengan. Mungkin panjenengan juga punya pengalaman yang sama, atau mungkin berbeda tapi maksudnya sama, yaitu juga mungkin mendownload aplikasi masa lalu yang bertujuan untuk diaplikasikan dalam masa kekinian. Maksudnya itu begitu. Jadi monggo panjenengan kaji pengalaman panjenengan piyambak. Percayalah, semua orang punya pengalaman unik dan luar biasa. Tidak perlu membandingkan atau menghakiminya. Aku menampilkan pengalaman ini bukan untuk apa-apa, tapi aku sudah bilang semua kontenku ini berdasarkan pengalaman pribadi. Sehingga aku menampilkan ini, aku berharap panjenengan pun bisa mengkaji pengalaman panjenengan piyambak.
Percayalah, panjenengan semua punya pengalaman yang unik, yang luar biasa. Panjenengan hanya perlu memahaminya dan mengaplikasikannya dalam kekinian. Pada fase seperti itu mungkin kita bisa beresonansi, kita bisa bertemu untuk sama-sama menjalankan peran dalam kekinian. Itu maksudku menceritakan pengalaman-pengalaman ini. Tidak perlu mengagumi pengalamanku. Panjenengan pun piyambak punya pengalaman yang luar biasa. Percayalah, setiap orang punya takdirnya sendiri, setiap orang punya karmanya sendiri, dan setiap orang punya perannya sendiri. Jadi pengalaman itu di Trawulan tadi jenengan bisa bertanya ke Pak Wahyudi. Beliau masih tinggal di sana di Trawulan. Dengan cari aja. Kalau yang di Palembang itu yang gedenya itu bersama Bang Nizar, dulu dosen di Sriwijaya, Universitas Sriwijaya, dan juga pengalaman masa kecil ya. Aku berharap video ini mampu melengkapi proses yang namanya tadi titisan, proses yang namanya wahyu, proses yang namanya mendownload aplikasi masa lalu. Semua bahasa itu sebenarnya intinya sama aja. Kapasitasnya aja yang berbeda. Muatan energinya saja yang berbeda. Panjenengan juga pasti punya. Pasti punya. Dipahami nggih? Ini untuk melengkapi itu gitu loh. Untuk melengkapi itu. Nah, ada tambahannya juga ketika aku ke wilayah sekitar Jawa Barat, di Gunung Padang, lalu di Pelabuhan Ratu, sampai ke Kebun Raya Bogor, ke situs Ratu Galuh. Nah, itu ada suatu aplikasi atau mendownload memori-memori tentang Pajajaran. Jadi itu pun banyak yang katakanlah aku bersama banyak pihak yang bisa jenengan katakanlah tanyakan nanti gitu loh. Itu ada Bunda Yuli, tinggal di Sukabumi beliau. Tinggal di Sukabumi, seorang terapis juga, seorang spiritual juga, yang mendampingiku ketika mengalami fase-fase itu gitu loh. Jadi pengalaman ini kutampilkan untuk menginspirasi panjenengan agar mengkaji pengalaman panjenengan piyambak sehingga memahami apa itu mendownload memori masa lalu yang masih diperlukan dalam kekinian. Ini sekaligus untuk melengkapi pemahaman tentang titisan, tentang wahyu, dan tentang aplikasi-aplikasi masa lalu yang tersimpan di berbagai macam situs dan petilasan yang bisa kita download, kita aplikasikan dalam kekinian. Dipahami nggih? Semoga video singkat ini, ya aku mohon maaf karena singkat, karena aku tidak mungkin menceritakan semuanya pengalaman itu secara vulgar, itu tidak mungkin. Menurutku tidak tepat lah gitu loh. Jenengan cuman semoga ini singkat ini menginspirasi panjenengan untuk mengkaji pengalaman panjenengan piyambak. Panjenengan semua pasti punya pengalaman yang unik, yang agung, yang luhur, yang memang diperlukan untuk jenengan jadikan bekal menjalankan peran panjenengan dalam masa kekinian. Matur nuwun nggih. Rahayu, rahayu, rahayu.